Demi keagungan-Mu ya Rabb, kutuklah manusia ini. Kutuk dia dari dunia sampai akhirat. Jangan Kau berikan sedikit pun kebahagiaan di akhirat. Amin ya Allah. Dan selamatkan anak istrinya dari keingkaran dan kemungkaran yang dilakukan ya Rabb. Jangan Kau sentuhkan kutukan-Mu yang kepada Taufik ini kepada anak istrinya. Selamatkan istri dan anak-anaknya dari kutukan yang Kau berikan kepada si Taufik yang telah memfitnah saya, memfitnah istri saya almarhumah, memfitnah saya habis-habis. Amin. Amin ya Allah. Hancurkan dia ya Allah. Hancurkan dia. Hancurkan dia ya Allah. Dunia dan Amin ya Allah. Amin ya Allah. Itu sumpah saya, Taufik. Amin. Silakan kau bersumpah. Silakan Taufik. Oke, nanti baru giliran tuduhan Anda ya, kalau saya tidak pernah masuk di. Coba. Ya, silakan. Bang, sekarang giliran Bang Taufik. Besarkan layar saya, host. Oke, saya akan bersumpah atas ini dan tolong nanti host satu lagi ya, bersumpah kalau mereka harus bersumpah Ardiansa dan Bang Zuma kalau saya tidak pernah masuk di api, itu juga harus gitu, harus adil ya, karena ini sumpah tentang mereka tuduhan fitnah saya dan juga fitnah mereka terhadap saya. Udah terbukti, tadi udah terbukti. Iya nanti nggak usah ngomong bukti, kita membuktikan bahwa Taufik kamu pernah masuk. Di azab kita tunggu waktu yang tepat. Apakah dari pihak Zumba atau dari pihak Tuan Logika? Hari ini sudah tanggal 13. Belum ada tanda-tanda Bapak Ibu. Belum ada tanda-tanda mereka kena azab. Tapi yakinlah, hati mereka dan pikiran mereka pasti was-was. Ini jangan-jangan aku yang kena ini. Ini jangan-jangan Tuan Logika ngomong sama dirinya sendiri, jangan-jangan aku Tuhan, jangan sampai aku kena azab. Zumba juga begitu saudaraku. Oh Tuhan, jangan sampai engkau azab. Tuhan ampuni aku. Alkitab melarang kita untuk bersumpah. Alkitab melarang kita menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Kita tidak boleh latah memakai nama Tuhan. Sedikit-sedikit kita pakai nama Tuhan. Karena nama Tuhan itu nama yang sangat suci. Nama yang sakral saudaraku. Tidak boleh sembarangan kita pakai. Tidak boleh sedikit-sedikit kita teriak nama Tuhan. Tidak boleh sedikit-sedikit kita teriak nama Tuhan. Tidak boleh latah kita dengan nama Tuhan. Karena nama itu begitu kudus. Harus kita jaga itu nama. Tidak boleh kita panggil sembarangan itu nama. Apalagi kita perintahkan dengan sembarangan itu nama itu. Tidak boleh sedikit pun Bapak Ibu. Alkitab melarang kita jangan engkau memakai nama Tuhan dengan sembarangan. Ya. Apalagi Bapak Ibu bersumpah dalam nama Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan jangan memakai nama Tuhan dengan sembarangan. Ketika ada perintah ada larangan jangan memakai nama Tuhan sembarangan, bukan berarti kita tidak boleh memakai nama Tuhan sama sekali. Bukan berarti kita tidak boleh memanggil nama Tuhan sama sekali. Yang tidak boleh adalah sembarangan. Memanggil nama Tuhan itu boleh. Yang tidak boleh sembarangan. Jangan engkau memakai nama Tuhan dengan sembarangan. Jangan engkau memanggil nama Tuhan dengan kesia-siaan. Itu yang tidak boleh. Yang dilarang oleh Alkitab itu adalah bukan tidak boleh sama sekali kita memanggil nama Tuhan, kita memakai nama Tuhan. Yang dilarang oleh Alkitab, jangan engkau menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Dengan sia-sia, itu yang tidak boleh. Ya, sama halnya dengan kita melarang anak kita, kita katakan kepada anak kita, nak, jangan buang sampah sembarangan ya nak ya. Bukan berarti si anak tidak boleh buang sampah sama sekali. Boleh buang sampah, ya asal jangan buang sembarangan. Letakkan sampah pada tempatnya. Lemparkan sampah pada tempatnya dan buang sampah pada tempatnya. Begitu juga dengan nama Tuhan, kita memakai nama Tuhan pada tempatnya saudaraku. Ya. Bersumpah dalam nama Tuhan itu dilarang, tidak boleh. Tidak boleh. Apalagi kita perintah Tuhan, oh Tuhan kutuk orang ini Tuhan. Laknat orang ini sampai 7 keturunan Tuhan. Siapa kita? Halo, siapa kita? Memberikan perintah kepada Tuhan kita. Rob, ketuk dia ya Rob. Siapa kita? Bapak Ibu, ketika saya melihat si Zumba dan kawan-kawannya di saat bersumpah, itu sama dengan orang yang ingin membela Tuhan. Orang yang memberikan perintah kepada Tuhannya untuk mengutuk orang lain, itu sama dengan orang yang ingin membela Tuhan.
Ketika kita Bapak Ibu mengatakan saya ingin membela Tuhan kita, otoritas apa yang diberikan oleh Tuhan sehingga kita mampu membela Tuhan? Kuasa apa yang Dia berikan kepada kita sehingga kita ingin membela Dia? Bukankah kita ini manusia yang lemah? Manusia yang tidak berdaya? Kita yang seharusnya dibela oleh Tuhan, bukan kita membela Tuhan. Kita yang seharusnya ditolong oleh Tuhan, bukan kita yang menolong Tuhan. Bukan. Ya. Kita ini manusia lemah. Alkitab itu tidak memberikan otoritas dan kuasa kepada kita untuk kita bela Tuhan, untuk kita bela agama, untuk kita bela Dia Bapak Ibu. Tidak. Kenapa? Karena Tuhan itu maha kuasa. Dia sanggup. Apalagi kalau saudara melihat si Zumba sambil menangis terisak-isak. Dia meminta Tuhannya. Dia berharap kepada Tuhannya. Dan dia memberikan perintah kepada Tuhannya. Supaya mengutuk Tuhan logika. Ini adalah satu hal yang sangat konyol sekali Bapak Ibu. Di dalam kekristenan. Di dalam Alkitab ini satu hal yang sangat konyol sekali saudaraku. Kita oten-oten lagi menunggu kapan dari kedua belah pihak kena azab. Ini sudah tanggal 13. Kenapa tanda-tanda kena azab belum kelihatan? Ya, belum kelihatan. Mari kita dengar Bapak Ibu. Apa yang dilakukan oleh si Zumba? Dunia dan akhirat. Hancurkan sehancur-hancurnya. Dia telah memfitnah saya dan memfitnah keluarga saya. Ya Rob, Ya Rob, demi namamu yang agung, kalau sampai saya tidak pernah memfitnah orang ini, tapi saya difitnah. demi namamu yang agung. Tidak boleh kita memakai nama Tuhan untuk bersumpah. Kipli. Kelihatan banget. Tidak punya ilmu, apalagi punya adab. Ilmu tidak punya, adab tidak punya. Bapak Ibu perhatikan. Ini pesan saya kepada para oten-oten dan termasuk para pendeta yang debat dengan si Zumba. Jangan layani debat dia. Ya, beberapa hari ini saya melihat ada pendeta-pendeta tertentu yang melayani debat si Zumba. Itu apa? Ilmu tidak punya, adab tidak punya. Jangankan dengan kita pendeta, dengan anak-anak Tuhan. Dengan Tuhannya saja si Zumba tidak punya adab dan tidak punya akal. Bayangkan, dia perintahkan Tuhannya untuk mengazab orang lain. Ini tidak punya adab. Dia memakai nama Tuhannya dengan sembarangan. Ini tidak punya adab. Ya, tidak punya adab ini Bapak Ibu. Makanya kalau ada pendeta-pendeta yang masuk ke Komaldia Bapak Ibu, tulis di kolom komentar, turun bro, turun. Jadi bahan olok-olokan Bapak Ibu. Pendeta diolok-olok, firman Tuhan diolok-olok. Saya renungkan, saya perhatikan dia. Bukan saja iman kita diolok-olok, termasuk Tuhannya diolok-olok. Coba Bapak Ibu perhatikan, renungkan baik-baik apa yang dia sampaikan. Dunia dan akhirat. Hancurkan sehancur-hancurnya. Dia telah memfitnah saya dan memfitnah keluarga saya. Ya Rob, demi namamu yang agung, kalau sampai saya tidak pernah memfitnah orang ini, tapi saya difitnah kemudian mengatakan saya merintahkan, berikan dia kesengsaraan dunia akhirat ya Allah. Wow. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Itu sumpah saya. Amin. Wow. Doa itu ada adab-adab tertentu di saat seseorang berdoa. Tidak boleh mengutuk orang lain di dalam doa. Doa itu ibaratnya kita menabur. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Doa yang buruk akan kembali kepada kita. Doa yang baik, bila diterima oleh orang yang kita doakan, doa itu akan datang padanya. Sebagaimana dengan kalimat shalom. Ketika kita memberikan shalom kepada orang lain, dan orang itu menjawab shalom kita, maka damai sejahtera dan sukacita Tuhan itu turun atas orang yang menerima shalom tersebut. Tetapi ketika kita memberikan shalom kepada orang itu, dan shalom itu tidak diterima, ditolak, bahkan kita dihina, diolok, dicaci maki, dicemooh, maka damai, sukacita dan sejahteranya Tuhan akan kembali kepada kita Bapak Ibu. Ya.
Nah, tetapi bila kita mendoakan yang jahat-jahat, maka itu semua akan kembali kepada kita, saudara. Ya, akan kembali kepada kita. Itu adab dalam berdoa. Lalu hari-hari ini saya merenungkan kenapa dari kedua belah pihak itu belum kena azab daripada sumpahnya. Artinya Bapak Ibu belum ada efek sumpah dari kedua belah pihak. Kemungkinan ini, ya, di saat mereka sumpah memakai kitab sucinya, jangan-jangan mereka dalam keadaan bernajis, tidak berwudu. Harusnya tempat di mana mereka bersumpah di komal, di akun siapa itu, harusnya itu host meminta dari kedua belah pihak untuk wudu dulu. Mereka ambil air sembahyang dulu, ambil wudu dulu, baru ambil Al-Quran, kitabnya, ditaruhkan di atas kepalanya lalu bersumpah. Tapi di dalam sumpah itu juga tidak boleh mengutuk orang lain. Itu sepengetahuan saya, karena saya lama di dalam agama si zumba tersebut. Lama, saya 31 tahun Bapak Ibu. Lama saya 31 tahun. Dan tidak boleh sumpah sembarangan. Harus ada ahlinya. Di saat seseorang ingin melakukan sumpah, harus ada ahli. Tapi Bapak Ibu, di Indonesia ini banyak sekali orang yang mempermainkan nama Tuhan. Mereka tidak takut dengan kitab. Makanya orang-orang yang saya melihat tidak ada satupun orang yang kena azab dengan sumpah. Tidak ada. Sejak saya lahir sampai tahun 2025 ini, saya sudah umur 40 tahun. Belum pernah saya melihat ada orang yang kena sumpahnya Bapak Ibu. Pakai kitabnya. Ya. Kalau memang sumpah itu kena, anggota dewan itu orang yang pertama sekali mengalami azab sumpah, saudaraku. Seandainya sumpah itu benar-benar nyata, orang yang pertama sekali kena azab sumpah itu anggota dewan. Karena mereka ketika dilantik, mereka bersumpah dulu pakai kitabnya masing-masing, saudara. Apalagi penghujat seperti si Zumba. Ya? Makanya gampang saja mereka bersumpah Bapak Ibu. Yang pertama tidak ambil wudu, air sembahyang. Yang kedua tidak ada saksi secara hukum syariat supaya mereka sah dalam bersumpah. Tidak boleh sembarangan orang sumpah. Kadang-kadang mungkin si Zumba tadi baru Bapak Ibu, baru pipis dia, ya, dia pegang bololonya, dia tidak cuci mungkin, atau dia cuci, dia tidak wudu, ambil Al-Quran, ambil kitabnya, dia bersumpah. Mana kena? Tuan logika begitu juga. Mari kita dengar lagi, saudaraku. Aminkan di bawah. Tolong aminkan di bawah. Disuruh tolong aminkan lagi. Yang pertama dia memerintahkan Tuhannya supaya mengazab tuan logika. Yang kedua dia perintahkan kepada orang-orang yang seagama dengannya yang di komal tersebut, yang nonton, yang di live chat, meminta supaya tolong diaminkan yang di bawah. Ini kocak Bapak Ibu. Kipli. Oh Kipli, udah makan Kipli? Coba yang ada nomor WA-nya si Zulkifli di Zumba, coba WA dia, tanyakan. Bro atau Gurunda, bagaimana keadaan Gurunda? Baikkah? Oh baik Dinda. Sehat Gurunda? Sehat Dinda. Bagaimana Gurunda? Bolehkah saya bertanya Gurunda? Apa yang mau kamu tanyakan Dinda? Nah ini kata si Zumba. Gurunda, kemarin kan Gurunda sama tuan logika sudah sumpah pakai Al-Quran. Bagaimana perasaan Gurunda? Tanyakan sesekali Bapak Ibu. Yang ada nomor tuan logika, hubungi tuan logika. Tuan logika, bagaimana perasaanmu, bagaimana hatimu hari-hari ini, bagaimana keadaanmu setelah sumpah dengan Gurunda. Tanyakan. Kita para oten
Apa yang harus kita lakukan? Ya kita sebagai pendengar dan penonton kita diam saja. Itu urusan mereka Bapak Ibu. Ya, itu urusan mereka. Jangankan berbuat ucapan atau menelpon sesuai dengan fitnahannya, atau chat dia sesuai dengan tuduhannya. Dalam pikiran saya terbersit sedikit pun untuk memerintahkan orang ini nginjak Bible. Saya rela dikutuk oleh Allah dunia akhirat. Tapi kalau tidak, maka orang ini mohon ya Rabb, demi keagunganmu ya Rabb, kutuklah manusia ini. Oh Tuhan tolong. Kutuk dia dari dunia sampai akhirat. Jangan kau berikan sedikit pun kebahagiaan di akhirat. Amin ya Allah. Dan selamatkan anak istrinya dari keingkaran dan kemungkaran yang dilakukan ya Rabb. Jangan kau sentuhkan kutukanmu yang kepada Taufik ini kepada anak istrinya. Selamatkan istri dan anak-anaknya dari kutukan yang kau berikan kepada si Taufik yang telah memfitnah saya. Tapi Guruda ini ada baiknya juga Bapak Ibu. Saya kalau baik bilang baik, kalau jahat bilang jahat. Si Zumba ini Bapak Ibu ada baiknya juga. Ketika dia mengutuk Tuhan Logika, dia memerintahkan Tuhannya supaya jangan mengutuk anak dan istrinya. Hebat dia. Ya, yang pertama dia memerintahkan Tuhan Logika supaya mengutuk yang pertama si Zumba memerintahkan Tuhannya untuk mengutuk Tuhan Logika. Yang kedua, dia melarang Tuhannya Bapak Ibu supaya Tuhannya tidak mengutuk anak dan istri Tuhan Logika. Hebat si Zumba. Dia bisa perintahkan Tuhannya dan dia bisa larang Tuhannya, saudara. Kipli kalau kata Kak Alfa dan Omega. Ya, hebat. Ini sisi baiknya si Zulkifli, saudaraku. Kita harus lihat juga. Jangan kita lihat sisi jahatnya, lihat juga sisi baiknya. Baiknya si Zumba, dia memberikan larangan kepada Tuhannya supaya Tuhannya tidak mengutuk si anak Logika dan istri daripada Tuhan Logika. Jangan sampai Tuhannya mengazab anak istri Tuhan Logika. Jangan sampai anak dan istri Tuhan Logika dihajar oleh Tuhannya si Zumba. Ini baiknya si Zumba, saudaraku. Harus kita berikan apresiasi. Ya. Jadi dia, saudaraku, bisa memberikan perintah kepada Tuhannya dan dia bisa memberikan larangan kepada Tuhannya. Ini, saudaraku, bukan orang sembarangan. Bukan. Ya. Zumba ini bukan orang sembarangan, Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu anggap enteng si Zumba ini. Jangan, saudaraku, jangan. Jangan saudara anggap enteng, anggap remeh si Zumba. Jangan pandang sebelah mata si Zumba. Kenapa Bang Pendi? Karena si Zumba bisa memberikan perintah kepada Tuhannya dan bisa memberikan larangan kepada Tuhannya. Kutuk Tuhan Logika, jangan kau kutuk istri dan anak-anak Tuhan Logika. Hebat. Bukan orang sembarangan orang Tuhan Logika. Jangan Bapak Ibu pikir si Zumba itu orang sembarangan orang. Bukan, orang hebat. Zulkifli memfitnah istri saya almarhumah, memfitnah saya habis-habisan. Amin ya Allah. Hancurkan dia ya Allah. Hancurkan dia. Hancurkan dia ya Allah. Dunia dan Amin ya Allah. Amin ya Allah. Sudah cukup, Bang Itu Iman. sumpah saya, Taufik. Amin. Silakan kau bersumpah. Silakan Taufik. Oke, nanti baru giliran tuduhan Anda ya kalau saya tidak pernah masuk di. Nah, sekarang kita mendengar si Taufik ya, si Tuhan Logika bersumpah Bapak Ibu. Bagaimana sumpahnya, samakah atau tidak sama? Apakah dia juga memberikan perintah kepada Tuhannya supaya mengutuk si Zumba? Saya tidak tahu Bapak Ibu. Siapa yang menang kira-kira? Coba Bapak Ibu, mana jagoan saudara? 292 penonton, Bapak Ibu pegang yang mana? Berdiri di pihak mana? Yang mana jagoanmu tunjukkan. Tuhan Logika aku. Yang lain, silakan tulis. Siapa jagoan Bapak Ibu? Silakan tulis. Silakan pilih. Seri imbang. Kalau saya tidak mau, saya pilih siapa-siapa. Oh, banyak kali yang pilih Tuhan Logika.
Aku wasit aja Bang Pen. Ke Alfa dan Omega tuh please tuan logika. Tuan logika. Tidak satupun. Oke. Jangan pilih satupun. Walaupun saya yang memberikan perintah kepada Bapak Ibu, pilih dua-duanya. Jangan sebenarnya, jangan Bapak Ibu pilih. Lebih baik Bapak Ibu bilang seperti ke Alfa dan Omega. Jangan tulis-tulis. Saya pilih ini, pilih enggak. Dua-duanya itu pengsamanya itu. Bang. Ya, silakan. Bang, sekarang giliran Bang Taufik. Besarkan layar saya, host. Oke, saya akan bersumpah atas ini dan tolong nanti host satu lagi ya, bersumpah kalau mereka harus bersumpah Ardiansa dan Bang Zuma kalau saya tidak pernah masuk di api, itu juga harus gitu. Ini Bapak Ibu, Tuhan lagi memperlihatkan kepada kita bagaimana keadaan para penghujat. Ya. Bagaimana keadaan para penghujat. Kita tunggu akhir daripada hidup si penghujat itu bagaimana. Ini belum akhir ini. Baru permulaan. Baru awal Bapak Ibu. Dua-duanya penghujat. Ya. Dua-duanya penghujat. Saudaraku. Kita tunggu saja. Tuhan perlihatkan siapa mereka. Tapi bagi orang-orang yang tidak mau berpikir, tetap saja mereka dielu-elukan. Tetap saja mereka disanjung. Saya tidak sanjung siapapun. Dulu saya sanjung si A, Bapak Ibu, sekarang tidak. Kalau kita perhatikan ada sesuatu di balik mereka semuanya. Pokoknya Tuhan perlihatkan siapa penghujat-penghujat ini. Hati-hati. Jangan main-main dengan Tuhan. Yang kalian lawan itu bukan orang Kristen. Yang kalian lawan itu bukan para oten. Yang kalian lawan itu bukan saudara-saudara kami yang Katolik. Tapi yang kalian lawan itu adalah firman yang hidup. Yang nuzul menjadi manusia yang sempurna. Yang kalian lawan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, dia punya kuasa baik di surga maupun di bumi. Baik di akhirat maupun di dunia ini, dia punya kuasa. Dia punya otoritas. Makanya dia satu-satunya pribadi yang membawa kita ke surga, bukan pribadi yang lain. Makanya satu-satunya pribadi yang mengatakan ana tariq ilal jannah itu hanya Yesus. Qala Yasu'a ila tilmidz ana tariq wal haq wal hayah. La ahadan yadhhabu lil abi illal bi. Tidak ada satu manusia pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada satu manusia pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui aku. Sejak dunia diciptakan sampai detik ini tahun 2025, tanggal 13 bulan Januari 2025, belum ada satu manusia pun, satu pribadi pun yang bisa mengatakan kalau kalian mau masuk surga harus melalui aku. Hanya Yesus satu-satunya pribadi yang mengatakan kepada dunia, kalau kalian mau masuk surga harus melalui aku. Kalau kalian mau bertemu dengan Sang Pencipta, dengan Bapa, dengan Tuhanmu, dengan Robmu, dengan Allahmu, harus melalui aku. Itu hanya Yesus, tidak ada yang lain. Ya, hanya Yesus yang berkata kepada dunia, yang mengatakan kepada dunia, kalau engkau mau bertemu dengan Tuhanmu, kalau engkau mau bertemu dengan Penciptamu, kalau engkau mau bertemu dengan Allahmu, harus melalui aku. Ya, tidak ada pribadi-pribadi yang lain. Kalau ada yang mengatakan semua nabi, semua rasul, semua utusan adalah jalan menuju ke surga, itu adalah pembohongan publik. Karena nabi dan rasul tidak pernah berkata, akulah jalan menuju ke surga. Tidak pernah. Hanya Yesus satu-satunya pribadi yang mengatakan ana tariq ilal jannah, ana tariq ilal abi. Aku jalan menuju kepada Bapa dan aku jalan menuju ke surga. Mau tertawa, mau tidak tertawa, kalian hari-hari ini melihat bagaimana kuasa Yesus membongkar orang-orang yang kalian anggap hebat. Mereka mempermainkan nama Tuhannya, mereka mempermainkan Allahnya, mereka memberikan perintah kepada Allahnya dan mereka memberikan larangan kepada Allahnya. Ketika Zuma memerintahkan Allahnya, ya Rabb, kata Zuma sambil menangis seolah-olah dia di pihak yang benar. Ya, ketika Zuma menangis teriak nama Tuhannya, seolah-olah penonton mereka melihat Zumba lagi menangis, dia di pihak yang benar, padahal penghujat. Ya, penghujat. Kak Ida Sianturi, terima kasih Kak hadiah-hadiahnya. Terima kasih gift-giftnya. Nah, ini kita dengar lagi Bapak Ibu.
bagaimana keadaan akhir mereka nantinya. Tuhan perlihatkan siapa mereka sama kita. Dan Tuhan perlihatkan juga siapa mereka di antara sesamanya. Harus Terima adil kasih. ya. Karena saya Tuan Logika, nama asli Ahmad Taufik, ya bersumpah atas nama Allah bahwasanya saya ya disuruh oleh Zuma M. Abbas atau Nur Alim untuk menginjak kitab suci orang Kristen. Ya, dan kalau saya berdusta, saya siap menerima konsekuensinya apapun. Dan kalau saya Bapak Ibu dengar tadi, salah satu Muslim yang ada di Komal itu mengatakan, Allahu Rabbi, yang mana yang betul ini? Mereka pun bingung, saudara. Kenapa bingung? Zumba memakai nama Tuhannya, di tangan kanannya kitab suci Al-Quranul Karim ditaruh di atas kepalanya, bersumpah bahwa dia tidak pernah menyuruh Tuan Logika untuk menginjak Bible, Alkitabnya para oten. Tuan Logika juga bersumpah memakai nama Tuhannya, pakai kitab suci Al-Quran sebagai pegangan mereka, di tangan kanannya ditaruh di atas kepalanya. Dia bersumpah bahwa benar-benar dia menginjakkan Alkitab atas perintah daripada si Zumba. Lalu para penonton yang ada di Komal itu, orang-orang yang mendengar, orang-orang yang ada di Komal tersebut berkata, Allahu Rabbi, Allahu Akbar. Mana yang benar ini? Bapak Ibu, mereka pun yang mau berpikir bingung. Saya sangat yakin penonton dari kedua belah pihak itu bingung. Ya, siapa yang harus kita pegang? Si Zumba atau Tuan Logika? Dua-duanya bersumpah pakai nama Tuhan, dua-duanya memegang Al-Quran. Siapa yang dipegang? Yang satu mengatakan tidak pernah perintah Tuan Logika menginjak Alkitab. Tuan Logika mengatakan dia diperintahkan oleh Zumba menginjak Alkitab. Oh, luar biasa saudara mereka ini. Hebat ini saudaraku. Ya, hebat mereka. benar, mohon hancurkan juga kemungkaran yang dilakukan oleh Zuma. Ya, semua apa yang mereka lakukan, tolong ya Allah, tunjukkan kuasamu. Nah, hebatnya Tuan Logika. Tuan Logika tidak meminta, ya, kalau dilihat tidak meminta si Zumba kena azab, tetapi kemungkaran yang mereka lakukan itu diperlihatkan oleh Tuhan. Nah, ini nanti kita lihat saudaraku apa yang akan terjadi dari kedua belah pihak. Tunggu episode berikutnya. Oke ya. Memang saya nggak bisa nangis seperti Anda. Itu aja perbedaan kita. Nggak apa-apa. Dan sekarang saya sumpah kedua sekarang. Saya Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu melihat sumpah mereka itu, ya, sumpah mereka. Ketika si Zumba bersumpah, Tuan Logika diam saja Bapak Ibu. Tetapi ketika Tuan Logika bersumpah, hampir semua Muslim yang ada di Komal tersebut mengganggu Tuan Logika. Ini kita bisa melihat secara psikologis siapa yang benar dan siapa yang salah. Kalau saudara bertanya kepada saya, Bang Pendi Arab, siapa yang salah dari kedua belah pihak? Dua-duanya salah. Ya, dua-duanya salah. Kenapa? Karena kebenaran itu milik Tuhan. Hanya Kristus Yesus yang benar, yang lain tidak ada kebenaran. Logika bersumpah atau saya Tuan Logika, nama asli Ahmad Taufik, ya, bersumpah atas nama Allah, jika saya pernah masuk bergabung ke dalam organisasi APII, mendaftar secara langsung di link yang ada di bio Ardiansah, dan apabila saya berdusta, ya, kalau saya tidak pernah masuk ke api, saya siap dilaknat oleh Allah, dihukum seberat-beratnya, dan apapun saya siap menerima konsekuensi. Tetapi Allah, jika seandainya saya benar-benar pernah masuk ke dalam APII, mendaftar lewat bio yang ada di akunnya Ardiansah, dan walaupun ya Allah saya tidak bisa membuktikannya ke hadapan mereka umatnya Nabi Muhammad ini, ya, tolong ya Allah, Engkaulah yang Maha Tahu ya Allah, saya pernah atau tidak masuk ke dalam API, Engkau yang Maha Tahu. Dan kalau saya memang benar-benar tidak pernah ya Allah, silahkan Engkau laknat aku. Dan kalau memang benar-benar aku pernah ya Allah, tolong laknat mereka yang sudah meragukan, yang sudah tidak mengakui tentang keberadaan saya dahulu di api. Saya di api tidak lama teman-teman, tidak lama ya, tapi saya pernah ada di API. Dan ini dia. Tadi ada yang komen, Bapak Ibu, itu berita sudah basi. Memang berita ini sudah basi.
Saya mencoba untuk mengingatkan kalian. Ya, ini berita sudah basi. Saya mencoba untuk mengingatkan kalian. Apakah dari kedua belah pihak itu sudah kena azab daripada sumpahnya? Ada efek samping atau tidak? Kalau kalian bertanya kepada saya, ini khusus kepada saudara, kepada tetangga ya. Kalau tanya sama saya, Pendi Arab, apakah mereka kena sumpahnya? Saya akan jawab tidak akan kena. Ya. Kalau kalian bertanya kepada saya, apakah Bang Pendi Arab mereka kena dengan sumpahnya? Tidak akan kena. Apa alasan Pendi Arab tidak kena sumpahnya? Anggota dewan tiap saat bersumpah pakai kitabnya, itu tidak kena azab. Apalagi kedua congor-congor tersebut. Ya, tidak akan kena. Ini dia. Ya, jadi Bapak Ibu, kembali saya ingatkan, back to Bible, kembali ke Alkitab. Alkitab melarang kita untuk bersumpah. Ya, Alkitab melarang kita bersumpah. Alkitab melarang kita untuk memakai nama Tuhan dengan sembarangan. Boleh memakai nama Tuhan, boleh memanggil nama Tuhan. Yang tidak boleh adalah memanggil dengan sembarangan, memakai dengan sembarangan, memanggil dengan kesia-siaan. Itu yang tidak boleh. Apalagi kita memerintahkan Tuhan untuk mengutuk, melaknat. Itu bukan ciri-ciri orang yang beriman. Ya, bukan ciri-ciri orang yang beriman.